Halo, selamat pagi semuanya. Kembali dengan saya, Pak Fandi ya. Hari ini kita akan eh, belajar terkait layanan BK, yaitu bimbingan sosial. Jadi, layanan hari ini berkaitan dengan bimbingan dan konseling, yaitu bidang sosial, yaitu dengan judul ya, kunci dihargai orang lain. Tujuan layanan ini itu supaya kalian itu di masyarakat, di teman, dan di sekolah itu bisa dihargai orang lain. Anak sekarang itu kan mintanya dihargai, mintanya selalu dihormati, dihargai, tidak disepelekan, tapi mereka tidak tahu bagaimana sih ilmu sosial, ilmu masyarakat, kehidupan bermasyarakat itu. Banyak yang kurang tahu, sehingga mereka kesulitan atau merasa tertekan, bahkan merasa dirinya kurang dihargai orang lain, tidak dihormati oleh orang lain. Nah, ini kewajiban saya selaku guru BK atau konselor yang wajib untuk memberikan layanan bersifat sosial untuk siswa, siswi atau peserta didik seluruh Indonesia Raya. Jadi mohon diperhatikan ya. Hari ini kita akan belajar bareng. Ya. Ini sangat berkaitan erat dengan KUMER atau kurikulum merdeka. Yang pertama ini, Pak. Judul kita ya, siswa-siswi, anak-anak semuanya, kunci dihargai oleh orang lain. Ini yang membuat saya sendiri. Nama saya Pak Fandi ya. Next. Yang pertama perlu kalian bisa dalam bermasyarakat. Bermasyarakat banyak ya artinya. Itu menjalin komunikasi sosial, berinteraksi, ngobrol dan sebagainya, apakah di lingkungan keluarga, masyarakat, di lingkungan pengajian, sekolah maupun di lingkungan kelas. Ini ilmunya sama. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalian itu bisa tahu tips-tipsnya supaya orang-orang di sekitar kita atau minimal orang yang mengetahui nama kita, kenal dengan kita itu bisa hormat atau menghargai kita. Nah, minimal tidak jahat, tidak merendahkan kita. Itu yang pertama, itu adalah tips atau cara yang kunci yang pertama, yaitu adalah pahami diri kalian sendiri. Bagaimana bisa kalian menyuruh orang lain untuk memahami kalian, terutama kalian sendiri tidak bisa memahami orang lain. Bagaimana bisa kamu menuntut orang lain untuk paham kepada kamu, padahal kamu sendiri tidak bisa memahami orang itu. Itu kan suatu hal yang sangat aneh dan itu perlu dipikirkan baik-baik. Nah, yang pertama, bagaimana sikap kalian dalam sehari-hari dalam dengan kalian, cara bicara, sikap kita peduli dengan teman kita, ya kan, dengan teman sebangku kita atau teman sekelas kita atau teman dalam satu desa atau mungkin saudara kita sendiri dalam satu rumah. Yang tahu diri kalian sendiri, ini pahami dulu diri kalian. Kalau kalian sudah bisa memahami diri kalian sendiri, kita akan melahap tahap selanjutnya itu gampang. Ini apa yang saya berikan ini, layanan BK ini adalah ilmu sosial. Itu perlu pemahaman yang cukup mendetail, tapi ini gampang-gampang susah dilaksanakan. Kalau kalian mengikuti ini dengan baik, insya Allah nanti kedepannya kalian enak dalam menjaga kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagaimana kalian jika ada teman sedang curhat kepada kalian, sikap kalian bagaimana? Nah, itu coba dijawab dengan baik. Bagaimana teman jika ada kesulitan curhat kepada kalian, sikap kalian gimana? Apakah cuek, merhatiin, jadi pendengar yang baik, tidak hanya mendengarkan saja, juga membantu ngasih solusi, atau kalian bisa menstimulasi, memancing dengan kalimat-kalimat supaya teman kalian lebih mandiri, atau seperti apa kalian sendiri yang tahu. Yang ketiga itu ada seberapa sering kalian ngobrol asik.
dengan teman kalian. Yang dimaksud ngobrol asik itu adalah ya bagaimana itu komunikasi nyambung antara dua belah orang atau mungkin orang dua orang tiga itu bisa saling senyum, saling tertawa, enak. Ya ngobrol kan pasti kalian tahu ya, misalkan kita dengan ngobrol seseorang itu orang ini eh, suka kepada kita, respect kepada kita atau bagaimana. Kalian kan tahu. Tapi satu hal, kita tidak bisa, saya ulang dulu pernah saya kasih materi juga, kita tidak bisa menuntut orang lain suka kepada kita. Tapi kita berhak dan wajib untuk menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini seberapa sering kalian ngobrol asik dulu, tentukan dalam satu hari, satu minggu, satu bulan berapa kali. Karena ini ya seberapa sering ini kan menentukan intensitas atau kedekatan kalian, penghormatan orang lain terhadap kalian juga. Ini juga pengaruh juga. Kemudian yang keempat yaitu adalah bagaimana cara bicara kalian dengan teman. Dengan nada yang tinggi, sombong, ataukah merendahkan, atau standar biasa-biasa aja. Koreksi diri kalian sendiri dulu. Nah, itu. Kemudian terakhir itu, apakah ada intonasi sombong merendahkan orang lain ketika kalian bicara? Intonasinya bagaimana? Pak, apakah kita bicara dengan intonasi nada tinggi? Boleh ya, cek dulu kondisi budaya di daerah kalian. Kalau kalian di tempat kalian tuh biasanya itu berisi orang-orang yang nada bicaranya pelan, santai ya dibuat kalian bisa menyesuaikan diri lah, adaptasi. Santai saja ya. Kita ini ilmu sosial, kita harus sersan, serius tapi santai dalam materinya. Kalau enggak itu nanti kalian nggak temu inti dari layanan ini ya. Nah, tolong diperhatikan dengan baik. Dicatat inti pokok apa yang saya sampaikan di buku tulis BK ya. Mungkin kalian siswa dicatat atau mungkin diare. Ya, overview-nya ini ya. Nah, berkait dengan about us ya, tentang kita, tim kita, misi kita, pelayanan kita, pengalaman, timeline, new project sama strategi. Ini semua nanti berkaitan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya adalah introduction ya, atau pengenalan dulu dalam suatu hubungan di masyarakat itu. Hormati dulu. Jangan menuntut orang lain untuk menghormati kamu dulu. Jadi kamu harus hormati dulu. Nah, ini adalah dasar inti pokok kehidupan bermasyarakat. Itu perlu sekali. Harus tahu kamu. Kalau kamu tahunya ini belakangan, wah susah. Mumpung masih sangat muda, mungkin yang lihat YouTube saya ini masih SMP atau SD, SMK nggak apa-apa. Ini bagus sekali malah. Pentingnya di situ kita membangun anak-anak muda yang penuh dengan toleransi, penuh dengan acceptance ya, penuh dengan senyuman, dengan humanis. Ya. Yang kedua senyum dulu. Bagaimana bisa kita dalam ngobrol di masyarakat dengan teman atau dengan saudara di rumah penuh dengan mimik muka yang tegang, marah, mudah tersinggung ya. Itu perlu dibiasakan karena semua karakter manusia itu saling berkaitan dan bisa berpengaruh, mempengaruhi dan berubah karakter sifat itu. Bisa berubah. Karakter itu bisa dirubah oleh diri kita sendiri ataupun dirubah oleh orang lain atau dirubah oleh alam ataupun dirubah oleh lingkungan sekitar yang kita secara tidak sadar karakter kita akan berubah dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan atau habitual action. Dihormati dulu, murah senyum ya kan, ketemu orang nyapa dulu ya kan, jangan menunggu disapa, harus menyapa dulu kalian.
Nah, ini lingkaran sopan santun ya. Ada circle. Ya, misi kita ya, misi kita bersama sapa dulu. Jangan jangan kita itu menunggu disapa orang. Susah kalau seperti itu nanti ya. Kita harus menyapa dulu, pasti orang lain akan juga menyapa gitu. Yang kedua bicara halus, bicara yang baik. Kalau orang Jawa, mungkin kalau orang Jawa Timur ya pakai bahasa yang halus, kromo halus. Jangan bosok kasar. Kalau kalian seumuran sekolah, misalkan, hanya beda kakak tingkat sampean dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, dengan kakek, nenek, pak de, bule, paman, itu panjenengan. Misalkan kalian di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah kan bahasa Jawa, seperti itu. Kalau kalian ingin menaklukkan hati orang, ini caranya seperti ini. Bicara halus, hormati. Ketemu kakak tingkat, kakak kelas, bicara sampean, takluk hatinya dia. Dia akan berusaha untuk lebih menghormati kalian. Tapi kalau kamu judesi, kamu kasari, ya itu nanti akan dia lebih berkali-kali lipat jahat kepada kalian. Itu. Tiga, nadanya tenang. Nah, tenang dalam artian tenang itu gak melebet jalan cara bicara. Enak, tenang, tidak terkesan merendahkan, tidak terkesan kamu itu menyombongkan diri, tidak terkesan kamu ingin selalu nomor satu, tidak. Itu tenang. Bukan kamu memuji terusan, enggak. Itu membangun suatu korelasi. Kemudian empat, mimik bersabar, mimik muka. Jangan, kita kan bisa ya, kalian kan mungkin sudah mengalami kehidupan di masyarakat, yang sudah sekolah kan tahu kalau kamu ngobrol dengan teman kalian terus malah kan merasa nggak nyaman, wajahnya nggak suka merem, kan kamu tahu nggak respect. Jangan sekali-sekali memasang wajah seperti itu. Wajahnya harus muka bersahabat, welcome, menerima ya. eh, Gimana bro kabarnya, senyum ya kan, piye kabari bro, nah, gitu. Kira-kira kamu kebiasaan pakai bahasa apa, gimana kabarnya, enak. Ada istilah dulu itu SKSD, sok kenal sok dekat. Itu bagus itu untuk menjalin suatu komunikasi, suatu persahabatan, pertemanan, dihormati, dihargai, dipedulikan. Itu benar, sok kenal sok dekat, tapi hal yang positif jalan untuk tujuan positif, bukan untuk hal yang lain dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu namanya circle ya, lingkaran sopan santun di situ. Itu akan membangun kalian dihormati dan dihargai. Kalau kamu nggak seperti ini, waduh, susah. Intinya kamu adalah orang yang pertama dulu, sapa dulu, bicara halus, nada tenang, mimik muka bersahabat. Kamu dulu yang memulai. Itu akan berdampak di kehidupan sosial kalian. Next. Nah, ini ya. Kemudian kehidupan sosial itu seperti kaca. Jadi apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu gerakkan di tubuh kamu, bagaimana kamu merespon sesuatu itu, menurut saya itu seperti kaca. Kalau kamu baik, ya, juga akan kembali ke kamu. Baik kepada orang lain, juga orang lain akan juga baik ke kamu. Apa kalau ada orang lain kita baik terus kejadian itu hanya prosentasenya kecil. Jadi kan nggak usah khawatir mikirkan hal yang negatif dulu. Fokus ke hal positif dulu. Nah, kemudian yang periang. Jika kamu itu periang kepada orang, memasang wajah yang bahagia, welcome, menerima, itu juga orang akan berperilaku juga seperti itu juga, bukan sebaliknya, mohon maaf, akan juga sama, karena kayak kaca. Kalau kamu periang, dia juga akan periang. Itu udah ilmu sosial, tolong dipegang ya. Jika kamu jahat sama orang, judes, jutek, sombong, itu juga orang lain akan berperilaku sama apa yang kamu lakukan. Penolong itu. Kalau kamu menolong orang lain,
dia juga akan berusaha untuk menolong kamu. Itu udah hukum alam. Ini adalah hukum alam. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kamu suka nolong akan nggak usah khawatir. Suatu saat kamu juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Orang yang kamu tolong itu secara tidak sadar, secara psikologis, secara mindset dalam pikirannya, dia akan berusaha untuk mengembalikan hutang budinya sama kamu, berbuat lebih menolong kamu lagi. Itu ilmu bagaimana supaya kamu dihargai, dihormati banyak orang. Ya, ini di akhir sesi ya, kita terima kasih sudah melihat layanan BK yang sudah saya berikan. Ini semoga bermanfaat buat kalian. Layanan BK ini, DBK itu bimbingan dan konseling itu baik hati ya. Di sekolah itu sahabat siswa, di masyarakat itu sahabat masyarakat dan sebagainya. Terus yang terakhir, jangan sampai lupa kapan Anda ingin dihormati. Kalau sekarang ya dilaksanakan dulu tips-tips yang lain. Yang tadi yang sudah slide, dilaksanakan semuanya. Kalau kamu ingin dihormatinya 10-20 tahun ke depan ya sudah. Selama 10 tahun ini ke depan kamu tidak akan dihormati orang karena kamu tidak melaksanakan tadi ya, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu masyarakat yang sangat bagus sekali. Nah, itu segera dilaksanakan biar hidup kalian enak, menjalani kehidupan itu dengan hati yang gembira sekali ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kalian itu siswa saya, ada tugas yang perlu kalian lakukan, yaitu resume, dirangkum apa yang sudah saya jelaskan tadi, ditulis di buku BK, dicatat hal-hal yang penting apa saja. Nah, kemudian komitmen, nomor 2 komitmen itu kamu ingin melaksanakan cara-cara itu kapan. Nah, kapan dilaksanakannya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dicatat secara detail. Itu komitmen kita secara tidak langsung ya, secara virtual ini kita punya komitmen berdua kapan kalian akan melaksanakan itu. Nah, nanti kalau kalian siswa saya, nanti akan saya cek satu persatu hasil resume kalian atau hasil kalian merangkum apa yang sudah saya jelaskan di layanan BK ini. Itu aja ya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.